boleh dikasih waktu dan tempat. Ada? Nggak ada ya? Beneran nih, nggak ada nih? Nggak ada? Oh belum, bukan nggak ada ya, tapi belum ya. Baiklah. Saya aja ya, sebentar saja. Boleh. Oh, silakan duduk. Ada yang tahu temanya hari ini? Karena saya bahasa Inggrisnya kurang. Mudah-mudahan benar ya. Planet and flourish. Benar nggak ya? Tertanam dan berkembang. Saya ngerasain ini di saat bukan hanya di satu komunitas yang membuat saya dulu mungkin saya kabur-kaburan, bahkan saya cuman yang ya udah cuma sekedarnya aja kali ya, cuma kayak tanaman cuma ya udah ditanam terus gitu, nanti gue pengen ke sana, pokoknya masih semau-maunya lah gitu. Tapi sama di komunitas ini saya kayak merasa saya kayak berasa dikasih pupuk, dikasih air setiap hari gitu. Bukan orang-orang sekitar saya yang selalu support saya, yang membuat saya sampai sekarang bisa stay berdiri sampai saat ini, itu semua karena Tuhan dan karena orang-orang sekitar saya yang membuat saya tetap faith dan yang nggak perlu takut, nggak perlu khawatir bahwa kanan kiri kalian, saudara-saudara kalian, sahabat kalian, itu yang membuat kita semakin berkembang, bahkan bertumbuh. Bahkan kita bisa melihat nggak hanya orang-orang, kita juga pengen berkembang juga kan, bukan hanya ini, saya juga pengen berkembang. Maka puji Tuhan, saya juga kayak ngalamin yang tadinya cuman profesi saya saat ini sebagai guru private ya. Saya sebagai guru private, dan saya bukan hanya, saya bersyukur Tuhan kasih banyak kesempatan membuat saya semakin berkembang. Dari yang saya cuma ngajar anak SD, SMP gitu kan, sekarang udah sampai SMA, bahkan ada anak kuliah juga gitu. Dan bersyukur Tuhan kasih kesempatan membuat saya semakin berkembang gitu. Di saat saya tertanam di dalam Tuhan, bahkan saya semakin intim dengan Tuhan dan berada di komunitas yang benar, saya semakin berkembang gitu Bang. Dan saya percaya setiap kita pasti juga akan semakin berkembang, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan, karena kita terlampau percaya, bahkan terlampau nggak bisa terpikirkan ya rencana Tuhan ke depan itu akan seperti apa gitu. Saya I hope semuanya akan mengalami hal yang pasti berkembang lah ya, gitu. Nggak hanya stuck sampai di sini, tapi pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Oke. Kita mau sembah Tuhan. Saya gak lupa ada awalnya. Selalu
luar biasa buat hidup kita. Sampai seberapa kita merindukan Dia dalam hidup kita. Kami tahu Tuhan, yes Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Sebentar ya. Nah, temanya hari ini adalah planted and flourish. Wow, ditanam dan tadi bertumbuh ya. Ditanam dan flourish itu mulai bertunas. Kalau di perjanjian di bahasa Indonesianya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God. Yang ditanam di bait Tuhan. Saya senang sekali pertanian. Jadi sama seperti Bang Yopi ya. Suka pertanian. Ini saya sedikit gambar saya menanam melon. Ini melon premium saya tanam di lantai 3 di rumah. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 atau berapa pohon gitu. Yang berbuah 1, yang lain juga berbuah. Tapi ini yang paling duluan, beratnya 1,8 kilo. Dan yang lain
saya hanya bisa menikmati yang setengah karena dimakan musangnya. Aduh, sedih banget, dimakan separuh habis sudah. Jadi kalau orang nanam melon, nanam semangka itu kan 1 hektar, 5.000 meter dan buahnya pasti banyak. Jadi kalau mau dimakan sama musang ya dimakan 20 ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau cuma punya 4 pohon, dia makan semua. Kecuali yang satu ini dia belum tahu, jadi dia belum bisa makan. Dan dari jarak segini 30 cm, 40 cm harum sudah. Kalau yang bagus, kalau yang planted in the house of the Lord, ya, ada harumnya. Pada waktu kita jumpa dengan kawan-kawan ya, yang ditanam di baitnya Tuhan itu, dari karakternya, dari auranya itu harum. Ya. Bukan hanya buat kita sama manusia, tapi Tuhan juga senang lihatnya. Tuhan juga senang gitu, sama seperti saya. Senang banget lihatnya, waktu pertama kali buahnya itu, aduh senangnya bukan main. Bukan hanya setelah jadi buah, tapi pada waktu mulai bertunas, tunas pertama, mulai tumbuh itu, aduh senangnya bukan main gitu. Ini coba lihat lanjut dengan videonya, ini di belakang itu tadi yang tamannya. Ini sebenarnya ada suaranya tapi nggak muncul ya. Ini anak saya waktu kecil ya, mungkin SD kali ya, SMP. Oh SD-nya di Singapura. Sekarang dia udah besar, duduknya paling kanan belakang gitu. Beda ya. Jadi belakang itu lantai 3, ini lantai 3. Lantai 3 itu sebenarnya atap rumah, cuman saya ratakan, saya dak. Jadi sebenarnya rumah saya cuma 2 lantai, atapnya saya dak. Dan saya timbun tanah. Bayangkan ngangkat tanah sebanyak itu mungkin sekitar 4x4 lah gitu ya. 4x3 atau 4x4. Terus di sebelah kirinya itu ada kolam untuk baptis, untuk berenang anak-anak. Cuman mereka lama-lama bosan, akhirnya penuh dengan nyamuk. Dan akhirnya saya kirim ikan nila merah itu 10 ekor. Akhirnya jadi 500 ekor, banyak banget. Wow, puji Tuhan, senang. Tapi kemarin karena kemarau panjang, ada 3 bulan kalau nggak salah ya, kami kelupaan untuk menambah airnya dan lain sebagainya, dan meninggallah jemaat ikan saya. Jadi saya pecahkan rekor di antara para penatua yang pernah menguburkan sekaligus pada hari yang sama sejumlah 500 ikan. Dan dikuburkannya juga di sekitar sini aja semuanya. Aduh sedih rasanya. Nah, kalau kita saja bisa begitu senang ya dari pelajaran ini, senang melihat pada waktu yang kita tanam itu, planted itu, mulai flourish, mulai berbunga, bertunas. Aduh senangnya bukan main. Sekarang ini sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang saya tukar dengan labu golden ya, labu apa namanya itu ya, labu yang cukup mahal ya, yang keras tapi enak kalau lebaran itu enak dijadikan kolak, labunya yang luarnya sih keras ya. Sekilonya itu puluhan lah gitu ya, 30-an 40-an ribu. Nah ini saya tanam 2 hari yang lewat, saya sudah mulai tunasnya tumbuh. Waktu ngelihat tunasnya tumbuh, senang banget ya. Bagi yang petani, bagi yang suka bercocok tanam, ngelihat dia bertunas, waduh senang banget. Sebelumnya ini saya sudah pernah menghasilkan buah, tapi buahnya cuma 1. Saya terima itu bibitnya itu dari teman, dari kakak iparnya Bang Erik Kaiin. Dia kasih labu emasnya itu, labu golden, labu itu apa namanya? Bukan pumpkin, kalau dia kan busa lebar ya, ini agak panjang. Bukan belewah. Pokoknya itulah ya. Mahal tentunya kalau di toko buah ya. Dikasih karena dia petik sendiri dan bijinya saya tanam ulang, tumbuh, menghasilkan.
Nah, plantednya saya waktu itu tanam di pot bunga di pot yang besar dan tanahnya kurang subur. Tanahnya itu tidak cukup banyak pupuknya, pupuk kandangnya. Saya kasih pupuk NPK dan sebagainya. Buahnya kecil dia. Buahnya kecil dan dia nggak tahan, nggak bisa berumur panjang. Setelah itu mati. Sekarang saya ulangi lagi yang tadi bibit barunya, benih barunya sudah mulai tumbuh dan senang sekali dan semuanya isinya pupuk. Semuanya isinya pupuk. Campur ya, kompos sama pupuk kandang sama tanah. Yang ditanam di bait di rumah Tuhan, di baitnya Tuhan, artinya kita penuh dengan hubungan dengan Tuhan. Source kita, nutrisi kita terpenuhi. Kepuasan kita dipenuhi. Kepuasan kita kalau pupuk seperti ini, kalau pohon seperti ini, kepuasannya bukan punya jam tangan baru, punya handphone baru. Kepuasan mereka ngambil nutrisi dari pot mereka. Di luar itu doesn't really matter, enggak berpengaruh terhadap mereka. Ya harga pasar naik turun berpengaruh kepada tuannya, kitanya. Tapi bagi dia, semua yang ada di dalam tanah itu, nutrisinya, itulah yang mempengaruhi dia. Yang mempengaruhi kita untuk bisa flourish dan berbuah pada akhirnya adalah nutrisi kita. Nutrisi yang kita dapat dari mana? Dari tanaman, dari tanah tempat kita ditanam. Kalau kita ditanam di tepi aliran air yang subur, yang tenang, kita akan berbuah. Kalau yang ditanam di pergaulan yang buruk merusak sifat sikap yang baik ya. Kalau kita ditanam di tepi atau di tempat-tempat Mazmur 1, di tempat orang fasik, tempat-tempat orang-orang yang tidak berkenan, pasti akan mempengaruhi kita. Pasti akan berbuah seperti itu. Saya punya pohon ladang lagi, pohon pepaya, tanam mungkin sekitar 100 pohon barangkali ya, di tanah 2000 meter, ditanamnya, dikasih pupuknya, waktu itu cuman sekilo. Waktu itu walaupun kita bilang sama Bang Edmund, kepada yang jaga, tanam satu sak itu sekitar 7-8 kilo lah gitu. Atau ambil di kandang tetangga sebelah karena dia punya kambing banyak, tinggal ambil saja, ambil. Senang karena bagi dia itu juga nggak ada gunanya. Kemudian diambil tapi naruhnya cuma 1 kilo. Uang yang dibeli dibagi-bagi dalam satu keranjang. Karena yang nanam berpikir sayang ya, rasanya saya taruh dua tangan saja, karena sayang pikirnya. Sayangnya itu ternyata hanya menghasilkan sebesar tangannya saja. Jadi pohonnya segini sudah berbuah, begini. Kalau saya foto dengan buah pepayanya itu, saya harus jongkok untuk bisa foto, karena dia pendek dan sudah berbuah banyak. Tapi dia segini, mati. Mulai buahnya kecil-kecil. Karena apa? Nutrisinya habis. Karena dia sudah tidak connected lagi dengan nutrisi. Sudah connected dengan lingkungan tanah yang keras, tanah yang kasar. Kehidupan yang tidak menghasilkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita planted in the house of the Lord, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya ya. Kalau kita ditanam di baitnya Tuhan, satu, pasti akan berbuah. Kalau cerita buah ini tidak melulu, tidak hanya berarti naik pangkat, naik jabatan, naik karir. Tapi berbuah ini berbuah karakter, buah-buah roh, berbuah karakter. Yohanes 15 ayat 8, kamu akan berbuah sehingga dengan demikian engkau adalah muridku. Buahnya pada zaman itu tidak ada direktur,
Bahkan bangsa Israel di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Bukan karir. Tuhan tidak bicara tentang sesuatu yang fana, yang sebentar akan berakhir. Kalaupun kita dapatkan itu adalah Matius 6 ayat 33 ya. Itu hanya ditambahkan, dipercayakan. Saya dipercayakan beberapa kali, ini waktu di direktur di Singapura, tapi sebelum ini juga saya pernah direktur, chairman di Tripoli, Libya, kemudian wakil rektor di Universitas Pertamina, dan sebagainya. Semuanya itu sementara. Sekarang saya tidak menyandang apapun lagi. Apakah saya tidak berbuah lagi? Apakah kawan-kawan yang bukan direktur, bukan GM, tidak berbuah lagi? No, that's not necessarily. Bukan harus seperti itu ya. Tadi private teacher ya, you make a difference dalam hidup anak-anak yang kau latih, yang kau ajarkan. Ada profesor, tapi tidak melakukan apa-apa dalam konteks berbuah, ditanam dan berbuah, ditanam dan flourish. Anak-anaknya pada kecewa, anak-anaknya pada sakit hati, anak-anaknya tidak kenal dia, bahkan kalau sudah selesai ya sudah syukur lewat dari profesor itu, syukur udah nggak di sana lagi. Bukan syukur, wah syukur ya, saya mengenal kau. Saya baru kemarin lihat itu ada seorang guru kayaknya di Papua ya, yang perpisahan dengan murid-muridnya yang sudah tamat, cukup viral juga jadinya. Saya lupa dapatnya dari mana, mungkin pas lagi scroll kali itu ya, atau muncul. Dia tampilkan anak-anak kelas 3-nya masih ada dan hai. Dan kemudian dia tampilkan sekali lagi, kursinya sudah kosong. Dimanapun kalian berada sekarang. Dia mengucapkan kata-kata yang bagus banget ya. Yang anak-anaknya juga sangat terkesan. Anak-anaknya juga kasih komentar di situ. You are my best teacher. You are my ever teacher dream in my life, gitu ya. Sangat berkesan, sangat guru yang luar biasa dan seterusnya. Makes a difference. Itu yang pertama, pasti akan berbuah. Dan buahnya itu tinggal tetap. Yohanes 15 ayat 16 ya. Ayat 16 ya. Akan tinggal tetap. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Ya, supaya buahmu tinggal tetap. Enggak. Bukan hanya pada waktu pegang jabatan, bukan hanya pada waktu dahsyat, ya, tapi di lembah kekelaman pun, di lembah air mata pun. Tadi lagu yang pertama itu sangat berkesan ya rasanya ya. Ya, dalam keadaan apapun, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hari Minggu kemarin saya cerita tentang 1 Raja-Raja 17 ya, tentang Elia ya di atas. Cerita tentang Elia yang sungai Kerit, tempat dia menggantungkan hidupnya karena Tuhan perintahkan ke situ, jadi kering tiba-tiba. Burung gagak diperintahkan untuk kirim roti setiap hari, dan dia minum dari sungai, dan sungainya menjadi kering. Yusuf, Tuhan kasih visi menjadi penguasa, menjadi pemimpin tinggi, di mana saudara-saudaranya semua tunduk kepadanya. Bahkan bulan dan matahari, bulan dan bintang, matahari dan bulan gambaran orang tuanya juga tunduk kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Dia dibuang ke dalam sumur, dikhianati, bahkan mau dibunuh pada waktu itu. Tapi dalam Kejadian 37 ya, 37 sampai 50 kita tidak menemukan satu kata pun kekecewaannya kepada Tuhan. Saya percaya Ayub juga demikian ya. Ada beberapa penafsiran atau yang dapat ditafsirkan sebagai kekecewaannya terhadap hari lahirnya. Kenapa aku harus dilahirkan dulu Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Ada orang yang menafsirkan bahwa Ayub penuh dengan kekhawatiran hidupnya. Kalau saya sih nggak menafsirkan begitu ya, monggo lah yang berbeda pendapat ya. Saya ayat pertama itu, pasal 1 ayat 8 itu, dalam pertemuan sidang ilahi Tuhan berkata kepada audiens, RDP barangkali ya, dalam rapat dengar pendapat kan ada Padi, ada Lalang juga ya.
Rapat pendengar pendapat boleh hadirin siapa saja, boleh dari kelompok pendukung maupun bukannya. Nah, di situ tiba-tiba lewatlah iblis, ya. Lewatlah iblis dan Tuhan panggil. Dia bilang, iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang sedemikian saleh, jujur, berkenan kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan memuji Ayub, saya enggak bisa memuji Ayub. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan puji dia, saya enggak mau kritik. Orang-orang yang dipuji Tuhan, orang-orang yang Tuhan sendiri bangga terhadap Ayub. Karena apa? Flourish, berbuah. Apa buahnya? Banyak sekali kalau kita baca kitab Ayub. Kalau kita lihat kisahnya Yusuf 37 sampai 50, dahsyat sekali. Bukan hanya pada waktu kita diberkati, bukan hanya pada waktu kita luar biasa, bukan hanya pada waktu kita berhasil. Pada waktu sungai kering, sungai Kerit kering, Elia hidupnya tergantung sungai itu karena dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab yang akan membunuhnya. Karena apa? Karena dia perintahkan hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Dan Ahab mencari-cari ke seluruh muka bumi, seluruh daerah. Di mana ini Elia yang menyebabkan kekeringan, yang menyebabkan bencana besar ini. Dan dia akhirnya menyingkir, Tuhan titip di tepi sungai Kerit dan kemudian di situ ada burung gagak yang kasih makan. Pada masa sulit seperti itu pun Tuhan menyertainya, betul ya? Ada air yang nggak pernah kering, ada makanan yang nggak pernah berhenti. Walaupun begitu, sungai kering. Perusahaan bangkrut, kita dipecat, bisa nggak dipecat? Saya hampir dipecat dengan fitnah yang luar biasa. Hampir dipecat waktu saya di Singapura. Baru 3 bulan keluarga dan lain sebagainya dibawa ke Singapura. Waktu yang ini, yang jabatannya itu. Baru 3 bulan, aduh. Ibu Karen yang sekarang lagi mengalami polemik ya, permasalahan hukum. Ibu Karen mantan direktur Pertamina. Ya tentulah beliau narasi ya, naratif ya, berkata apa? Pecat kalau memang betul. Kalau memang saya dokumen perusahaan. Waduh, saya bilang Tuhan bela. Saya nggak tahu nih fitnah gimana menghadapinya. Ya. Dan puji Tuhan singkatnya semua beres. Semua Tuhan bongkar, semua bahkan yang ikut memfitnah saya dicopot dari Pertamina. Bahkan bukan hanya dicopot, bahkan sakit ya. Haleluya. Tuhan bela kita. Planted in the house of the Lord shall flourish. Akan bertunas. Yuk, mana tunas kita? Ya bang, aku sudah jadi manajer, aku bisa kasih perpuluhan. That's very good ya. Bukan hanya pada waktu berhasil. Janda miskin. Tuhan bilang, aku berkata kepadamu tidak ada satu orang pun di tempat ini yang memberikan lebih banyak daripada dia. Daripada janda miskin itu. Pernah nggak kita merasakan hal seperti itu ya? Hari Minggu kemarin saya ceritakan, kadang-kadang rekening saya tinggal 400 dipinjam 250, tinggal 150 dipinjam 125. Udahlah, tolonglah bang, tolong. Ya sudahlah, tinggal 75. Dipinjam lagi, tinggallah 30 ribu. 30 ribu, saya gajiannya 2 kali sebulan bang. Gajiannya 2 kali. Untung nggak tiap minggu ya, gaji buruh mingguan. Berkatnya rutin ya. Satu dari pensiun dari Pertamina, ya satunya dari ini. Haleluya. Ya. Sebagai pedagang solar ya. Rupanya jalan hidup saya masih seputar migas ya. Oke. Saya mau tutup. Apa sih buah kita? Apa sih yang flourish dalam kehidupan kita? Setting a new standard in your community. Setting a new standard. Dimanapun kau berada, standarnya berubah. Enggak harus jadi direktur, pejabat, dan lain sebagainya. Whatever job you have, whatever responsibility you are given with, setting a new standard. Saya cukup bangga dengan kehidupan saya yang sederhana, gitu ya. Bahkan sampai sekarang pensiun tidak berarti selesai.
Let's start a new journey with God. Let's start a new standard. Tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Ibnu Stowo. Ya. Tahun kemarin kami cuma mencapai 300 KL. Bulan 5 kemarin kita sudah mencapai 600-an KL. Bulan 5, setengah tahun. Setengah tahun sisa ini 600 KL lagi. Saya bilang lebih, 30.000 KL. Waduh, 100 kali lipat dari sebelumnya. Di Pertamina, saya senang gitu ya. Kalau waktu saya lihat ke belakang, ada beberapa new standard yang saya buat. A new achievement yang saya buat. Walaupun kadangkala minimal 2 kali saya disebut sebagai orang gila. I'm sorry, are you crazy? I'm sorry, I have to say yes, jawabannya. Daniel, apa nggak dibilang gila? Dikasih makanan raja, dia bilang no thank you, terima kasih banget. Boleh nggak saya hanya makan sayur-sayuran saja? Oh nggak boleh, nanti takutnya kamu makin kurus, makin tidak sehat, makin tidak bergizi. Kami akan dimarahi oleh raja. Orang berhikmat, kalau begitu boleh nggak Tuhan buat tes kepada kami? Berilah kami makanan yang sayur-sayuran seperti ini, dan lihat apakah memang perawakan kami akan semakin jelek. Dan ternyata tidak ya. Oleh karena itu, jangan takut makan sayur ya. Bukan jangan takut ya. Yuk makan sayur ya. Ini sayurnya, saya di Amerika setahunan, kalau mereka makan kan pakai salad ya. Saladnya itu, kalau satu piring sama, saladnya itu 2/3 daripada nasinya gitu, lauknya. Karena salad itu kalau udah diremas kan jadi kecil kan ya. Nasi kita remas lagi tambah besar. Nasi kalau dipanasin jadi bubur ya. Kalau sayuran dipanasin jadi kecil. Kita sebaliknya, nasinya segunung, sayurnya dikit aja. Oh bukan, maaf ya Bapak Ibu, bukan saudara, juga bukan yang sana. Anak saya yang di belakang atau yang di belakangnya. Tapi kalau Timmy bagus ya, Timothy namanya, Timmy. Dia mau makan semangkuk sayuran. Haleluya. Nah, Daniel, setting a new standard. Dimanapun kau berada, di penjara sekalipun, setting a new standard, setting a new achievement. Kepala penjara sampai tidak perlu melakukan apapun. Potifar dia berkata, di rumah ini bahkan kuasaku tidak lebih daripadamu. Jangankan Potifar, kepala penjara. Firaun juga berkata, yang membedakan ya hanya anak tahta ini, hanya mahkota ini. Selebihnya tidak ada yang boleh bergerak di sini tanpa persetujuanmu. Perusahaan ini tidak akan maju tanpa Bapa. Wow. Dan fortunately-nya atau unfortunately-nya, tidak ada yang akan terjadi begitu saja. Tidak ada yang given, granted, just like that. We have to fight. We have to fight. Kita harus berjuang untuk melakukannya. Saya 5 hari nggak tidur untuk mengejar laporan keuangan saya selesai. Laporan keuangan saya biasanya selesai bulan 3. Karena di Pertamina bulan 4 harus sudah selesai sampai ke Menteri Keuangan. Jadi kami bulan 3, semua anak perusahaan bulan 3 paling lambat. Saya bilang saya mau selesai Januari tanggal 17. I'm sorry, are you crazy? Tell me how to do that. I'm sorry, I cannot. Okay, that's fine. Dia PricewaterhouseCoopers. Saya bilang that's okay, thank you so much. So what? Yeah, that's okay, you can, right? Can lah kan gitu ya. But tell me lah katanya. You tell me, not I tell you. But that's okay, if you can, I will ask EY. Oh no, please don't say it again. Okay, go. Okay, I'll come back home and kami putuskan gimana caranya. Oke, sebelum kamu pulang, ini kan partnernya nih, senior partner. Sebelum kamu pulang, saya kasih tahu. Ini kan 1 tahun. Kamu kerjakan dulu Januari sampai Juni, 6 bulan. Selesaikan di bulan Juli. Setelah itu Juli, Agustus, September, Oktober. Kerjakan di bulan Desember. Oh iya ya. Kenapa saya nggak mikir seperti itu? Set a new paradigm, set a new standard. Akhirnya selesai Januari tanggal 17. Dan susahnya kalau di Indonesia itu
laporan keuangan itu RUPS-nya belakangan. RUPS-nya nanti, sesudah itu barulah RUPS, barulah dikatakan audited. Di Singapura itu setelah diperiksa, RUPS-nya itu harus sebelum audited. Jadi sebelum tanggal 17 selesai semuanya itu harus sudah RUPS. Dan RUPS saya harus dihadiri oleh Dirut Pertamina atau yang mewakili. Tantangan keduanya, bagaimana membawa Dirut Pertamina ke Singapura pada tanggal awal tahun seperti itu. Dan room-nya itu cuma dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Karena close seluruh aktivitas itu tanggal 10 Januari. Jadi si auditor cuma punya 7 hari, saya juga punya waktu 7 hari itu untuk mengejar Dirut untuk hadir di Singapura. Nggak jarang, ya bukan nggak jarang ya, saya cuma 4 kali di Singapura, 3 kali laporan keuangan, 1 kali tanggal 17, 1 kali tanggal 16, 1 kali tanggal 15. Puji Tuhan saya nggak 8-10 tahun, kalau nggak turun terus itu tanggal. Dan akhirnya kami datangi ke Jakarta. Pak, Bapak bisa ke Singapura nggak? Ibu bisa ke Singapura nggak? Kalau nggak bisa, Bu, kami minta waktunya 1-2 jam. Kami yang datang ke Singapura, ke Jakarta. Siapa yang harus hadir di situ? Seluruh tim audit, termasuk EY atau PwC-nya. Son, apa sih yang kamu kejar? Are you crazy? It's okay, Pak. Saya udah sering bilang crazy. Tapi hasilnya buat Pertamina. Hasilnya buat perusahaan tempat kerja saya di Singapura. Itu yang kita harus lakukan ya. Itu yang kita harus kejar. Setting a new standard. Setting a new standard dalam apa? Dalam karakter. Dalam karakter, dalam disiplin kerja, dalam kerajinan, dalam berkorban. Dalam berkorban. Yuk, let's start a new standard dalam berkorban. Kalau saya kasih 1 juta, waktu gaji saya 500 juta, 1/500 ya, kecil banget sebenarnya. Tapi kalau saya kasih 1 juta, dari 1 juta, itu 100%. How many times we sacrifice 100%? Mungkin nggak 1 juta, mungkin cuma tinggal 30.000 yang di saya tadi. Gampang ya, 30.000. Saya masih gampang, 100.000, 200.000, walaupun udah nggak punya uang lagi, gampang. Karena bulan depan saya masih dapat gaji pensiun. Tapi kalau untuk 2-3 bulan ke depan, itu tidak akan saya terima karena saya bantu orang lain, saya kasih pinjam ke orang lain, atau saya bantu orang lain yang jumlahnya 3 kali dari gaji pensiun saya, sehingga saya harus nyicil. That's another form of setting a new standard. Yuk kita mari tundukkan kepala. Bapak terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengarkan sedikit kesaksian sederhana dari hamba-Mu, dari firman-Mu, yang biarlah itu mengubah kami Tuhan. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, berubah supaya engkau tahu membedakan firman Tuhan, manakah yang baik, manakah yang berkenan, dan manakah yang sempurna. Yang sempurna itu full with sacrifice. Yang sempurna itu sacrifices, pengorbanan. Yesus lakukan itu untuk kita semua. Itulah persembahan yang sempurna, yang bumi ini pernah terima, yang pernah dunia ini saksikan. Dia memberikan seisi sorga untuk bumi yang begitu kecil ini. Seisi surga untuk engkau dan saya. Bukankah itu super dahsyat yang dilakukan Tuhan? Kalau yang super dahsyat itu melakukan sesuatu, pasti karyanya dahsyat juga. Karyanya ada di dalam kita semua. Karyanya ada dalam engkau dan saya. Dia tidak ingin kita kaling-kaling. Dia tidak ingin engkau tidak maksimal. Yang dia inginkan engkau berbuah banyak. Yang dia inginkan engkau berbuah tetap. Bukan hanya pada waktu engkau dahsyat, bukan hanya pada waktu engkau menduduki posisi
tinggi, diberkati. Tapi justru ketika sungai Kerit dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 kering, Elia nggak khawatir, Yusuf tidak khawatir, Daniel tidak khawatir, Daud tidak khawatir menghadapi Goliat. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tepukan yang terbaik, puji Tuhan ya. Tadi yang Pak Simpson tunjukin, melon itu ya, itu juga pernah ditanam di Toba ya. Tahu nggak bibitnya dari mana? Bibitnya itu beli melon di Indomaret ya. Makan melonnya, ada bijinya. Nah bijinya ditanam, jadi seperti itu. Luar biasa ya. Jadi bukan dari bibit yang aneh-aneh, yang dari mana-mana. Kalau kita ditanam di tanah yang subur, bener hasilnya berbuah-buah. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita ya OCM Partner ini ditanam Tuhan di tempat di mana Tuhan mau kita. Amin. Yang paling penting Tuhan mau kita ditanam di mana dan makanannya cukup, suplainya cukup, kita pasti akan bertunas berbuah. Amin. Kita akan pasti bertunas berbuah. Tadi juga dikatakan tenang, suplainya sudah ada. Ayo, yang penting mau nggak ditanam. Itu dulu yang paling penting. Mau nggak ditanam di bait Allah, di rumah Tuhan. Mau nggak ditanam dalam pelayanan, dalam komunitas. Mau nggak ditanam. Waktu ditanam, kita pasti akan berbuah-buah. Amin. Nah, tapi yang kedua, tadi poinnya apa? Kita mesti setting standar ilahi dalam hidup kita. Standar yang terus naik. Bukan standar yang biasa-biasa di pekerjaan kita. Amin. Di dalam hidup kita juga. Kalau orang pengen kita jadi orang yang jujur, antusias, semangat, ayo kita tanam standar yang lebih baik lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kita beri apa yang orang minta, bahkan lebih. Ada juga firman Tuhan bilang, kalau diminta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Amin. Kalau diminta baju kita, kasih jubah kita. Artinya apa? Itu standar yang lebih tinggi dari apa yang diminta. Sebenarnya dalam hukum marketing atau hukum ekonomi juga sama. Memberi expect beyond capacity dikatakan ya. Memberi lebih daripada apa yang kita bisa berikan. Itu luar biasa. Memberi apa lebih dari apa yang dipikirkan orang. Puji Tuhan, hari ini kita belajar banyak. Amin. Ya, Tuhan mau kita bertunas-tunas. Bilang sama kiri kanannya, Tuhan mau kita bertunas-tunas, berbuah-buah dimanapun kita berada. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan ini. Ada QRIS-nya, boleh dilihat ya. Sambil saya sampaikan pengumuman. Kita tetap adakan acara OCM meeting hari ini, hari Jumat. Jumat ke-1 dan Jumat ke-3 setiap bulannya. Jumat pertama dan Jumat ke-3 setiap bulannya. Kita mulai jam 12:05 ya, sampai selesai. Selesainya kalau bisa sebelum jam 1 supaya bisa makan dulu, bisa ini ya setelah acara ya. Tapi di sini kita bisa berkomunitas bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara OCM Partner yang ingin punya beban doa, boleh kirim, kan tahu nomor HP-nya Pak Sudung ya. Atau ada juga mungkin di grup yang dibuat oleh Pak Sudung, kirim, saya butuh didoakan untuk pekerjaan saya butuh didoakan, saya lagi bingung nih mau pindah kerja, misalkan seperti itu ya. Saya lagi bingung mau cari kerjaan, saya lagi bingung mau menikah, nah, misalkan ya. Tolong dukung dalam doa, ada orang-orang yang akan berdoa. WhatsApp saja langsung ke nomor Pak Sudung juga gak apa-apa ya. Kalau sebelum ada nomor hotline-nya, nomor Pak Sudung boleh. Karena kita akan ada tim orang yang mau berdoa buat mendukung Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu juga yang punya perusahaan yang bekerja, perusahaan ini sedang dalam kondisi yang tidak mudah, boleh tolong doakan, perusahaan kami sedang susah, tolong doakan supaya ada terobosan, tolong doakan, amin. Ini yang Tuhan mau kita bersama-sama dalam satu komunitas bertumbuh bersama. Itu saja, dan jangan lupa kalau mau kesini ajak juga teman-teman yang lain ya, boleh ajak ya. Puji Tuhan makin lama makin banyak kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama ya. Baik, kalau sudah mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, kebesaran. Sekali kita katakan sama-sama, hidupku, hidup kami mengenapi firman-Mu Tuhan. Ku
mengenapi firman-Mu. Di tempat pekerjaan kami mengenapi firman-Mu. Di komunitas kami, di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami diberkati. Kami percaya bahwa di bait Allah kami ditanam, kami akan bertunas, kami akan bertumbuh berbuah lebat. Kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau taruh kami di perusahaan kami mau terus Tuhan bawa nama Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Diberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap OCM partner baik yang hadir di tempat ini maupun juga yang ada di Zoom Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, Tuhan yang mengangkat setiap karir kami, Tuhan yang menolong setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Sebentar kami mau kembali ke pekerjaan kami masing-masing, kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing, ke pekerjaanmu, ke ladang pelayananmu, ke tempat di mana Engkau Tuhan tetapkan. Jadilah berkat dimanapun Tuhan tetapkan engkau. Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang tidak pernah kering. Tuhan menolong, menjaga engkau, memelihara engkau dengan setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Diberkati hubungan atasan dan bawahanmu. Diberkati hubungan rekan sekerjamu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati engkau dimanapun kau berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, kita selamat kembali bekerja. Tuhan berkati. God bless you.